Oke guys, aku Ana Irana Kesya Arananda. Di sini aku jadi host podcast Islamic Video School. Oke, aku sekarang bersama Miss Lita Maulidia. Hello everyone. Gimana nih Miss hari ini? Hari ini, I'm so excited for today's podcast because hari ini adalah hari pertama kita ya, yang Insyaallah. I'm so excited. Let's go. Oke guys, jadi untuk tema podcast kali ini, temanya itu Hari Guru. Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah tim podcast siapkan. Miss. Miss kan di sini tuh ngajar Inggris ya Miss dari kelas 7 sampai kelas 9. Yes. Kira-kira Miss di SMP ILS udah berapa lama sih Miss? Okay, so saya udah di sini mungkin I'm holding myself to not speak English, but it's very hard. So I've been here for almost, I guess it's like 4 years-ish, like 4 years. Been here for 4 years, yeah, probably. Since even when I haven't even graduated, when I was when I was still on my, I don't know, probably last semester, I don't know which, 7 or 8, I don't know. Forgot, but yes, when I was like very needy, I was like looking for a job, so yeah, and I get, I got to know like one of my friends, so yeah, segitu dulu. So yeah, I've been here. The question is berapa lama? So yeah, I've been here kira-kira 4 tahun. Oke, Miss. Kok bisa sih Miss masuk ILS gitu, tahu ILS itu gitu Miss? Kok bisa ya saya tahu ILS, Masya Allah, Barakallah. Oke, jadi sebelumnya saya nggak tahu, of course saya nggak tahu ada sekolah pesantren ya, sekolah pesantren Islamic Leader School, such a beautiful name, belum tahu waktu awal. Karena tadi awalnya itu adalah the one who are looking for a job was me. Jadi saya sendiri yang memang membutuhkan pekerjaan ini gitu ya. I was like looking for a part-time job to my friends, one of my friends, and then I'm asking her whether she has like a job offer to me, and then dia bilang, oh saya ada teman katanya. Saya ada teman kakak saya katanya. Teman kakak saya, dia bilang teman kakak saya yang bukan teman kakak saya, dia bilang ya saya nanti nanti dibilangin ke teman saya katanya, ke kakaknya, which is kakaknya gitu, teman dan kakaknya. Kemudian and then I'm asking him, unfortunately kata dia belum ada katanya, karena memang belum ada kosong aja gitu, karena emang saya I was looking, ya karena emang dari awal saya maunya ngajar aja gitu, part-time jobnya ngajar aja. Dulu itu kayak saya pertama ya adalah ke salah satu nama sekolah, tapi unfortunately tidak ada katanya. Tapi mungkin si kakaknya itu nggak tahu ya, saya I don't know, probably tell like one of the stakeholder here, and then yes, I got the job and I got to know that ILS boarding school were also looking for a teacher, and then I got a very, very, it's like very great timing for me, I was like very needy, and then the school was also, like looking for a teacher, to teach here. Miss boleh nggak sih Miss cerita kayak sedikit kenapa sih Miss Lita memilih untuk menjadi guru? A very nice question. Kenapa ya saya pengen jadi guru gitu ya? Fun fact, every time kalau waktu SD tuh ya, kalau misalkan kayak biodataan, ngerti nggak sih Nih? Iya. Ya, kalau yes, kan kalau SD tuh kayak nama siapa, cita-cita apa. Pasti kalau ada kolom cita-cita itu pasti saya ngisinya itu adalah dokter. No, frankly it's doctor. Rata-rata juga nggak tahu. Saya emang pengen mau jadi dokter, nggak deh kayak, cuman nggak tahu. Isinya tuh dokter aja, dokter. Kalau anak-anak anak-anak nih, especially kelas 7 nih, setiap saya nanya mereka nih, what is your dream? What do you want to be in the future? And then
Nggak tahu. Kalau saya nggak tahu dokter aja, titik gitu. Tahu nggak sih kayak, iya kalau dia, Kadang-kadang kalau dijawab ya ditanya. yes, kayak gitu. Tapi uh, as time goes by, you know, SMP era. Nah di SMP era itu sebenarnya I've been into English even when I was still like an elementary students. Even dari SD pun saya udah kayak tertarik gitu terhadap bahasa Inggris gitu. Hanya saja kan namanya anak SD ya nggak terlalu yes betul, tidak terlalu serius gitu. Maksudnya ya biasa aja, suka aja gitu. Paling dengerin lagu bahasa Inggris aja udah cukup gitu. Kayak gitu aja sukanya. Nah, pas SMP saya tuh masih tetap ada perasaan suka gitu terhadap mata pelajaran tersebut. Tapi tetap karena emang nggak tahu ya, saya jiwanya bukan nerd, you know. Bukan nerd students, bukan kutu buku orang bukan ya students yang kayak sukron lah ya, aneh gitu ya, aneh nerd kayak aneh. Bukan kayak kalian, jadinya ya biasa-biasa aja gitu. Nggak terlalu mengasah gitu apa yang saya suka. Sampai akhirnya di saat ada kayak pensi porak gitu, ada stage tuh. Nah, di mana di sana ada one of the students were like having a storytelling. Wow. And then it was very amazing. Sangat wow, luar biasa. Wow, keren banget ya dia, kayak saya termotivasi. Ih, keren banget. Ya pengen kayak pengen juga kayak gitu. And then from that moment I tell myself that I want to be like that students too, and then I start to learn English even more from that time. And then till SMA lah ya, saya SMA ketemu orang-orang yang memang alhamdulillah masya Allah tabarakallah, ya bagus lah ya teman-temannya yang bisa saling memotivasi gitu. Kemudian karena SMA itu dekat dengan ketika kita pengen lebih dekat lagi ke masa depan kita. Nah, saya mikir nanti kuliah saya apa ya jurusannya, saya gimana ya gitu kan, jadinya guru. It's not bad, I guess. Oh yes, it's not bad. Being a teacher is not bad waktu itu. Nggak pengen-pengenan sebenarnya. Saya nggak pernah, ya Allah, I want to be a teacher. Please grant my prayer. Never, you know, like nggak pernah berdoa kayak gitu. Nggak pernah gitu. Memang nggak pernah terlintas seperti itu. Tapi ada beberapa teman saya yang bilang, Lid, nanti mau kemana kuliah? Lid, nanti mau apa? Mau gimana? Because I don't know, aku suka jawab gini, ya guru aja lah bahasa Inggris. Atau kamu disuruh doa. Ya guru aja lah Inggris gitu, guru aja lah Inggris dah. Itu teman saya. Terus ada juga guru matematika saya, Lid, nanti mau kemana? Udah aja lah Pak, bahasa Inggris. Iyalah, ya udah terjadilah gitu. Kayak gitu. Itu asal mulanya. Kan Miss kita di sini udah kayak 4 tahun kan. Nah, pasti ada kan murid yang bandel, yang masya Allah, barakallah ya. Gitu Kak. Kayak siapa? Kayak enggak ya. Enggak ada di sini. Siapa? Enggak ada. Kalau menurut Miss itu cara mengatasi siswa yang bandel tuh gimana sih Miss? Oke, siswa bandel. Sebenarnya siswa bandel itu adalah siswa yang spesial. Betul. Siswa yang bandel itu adalah siswa yang very special. They have like their own thing which make them like that gitu. Dan cara apa tadi? Cara mengatasi gitu ya. Kalau misalkan ada yang, justru saya lebih suka murid yang bandel daripada murid yang Tidur. Yes, daripada murid yang pasif. Kan bandel tuh gak pasif dong, jauh ya. Justru saya lebih suka murid yang sangat aktif gitu. AKA bandel mungkin ya. Bandel tuh bukan berarti kayak bandel yang kayak gimana ya. Kayak bandel kalau disuruh diem kemana-mana gitu kan. Kayak gitu-gitu. Ya wajar aja sih. Kreatif sih ya. Yes, betul gitu Miss. Orang lain upacara dia muter-muter. Ya, dulu, betul. gitu. Ya tau lah kalian kalau misalkan kayak kalau situasinya seperti itu saya kayak gimana gitu ya. Ya gitu aja. Tapi enggak lah, saya itu kayaknya one of the kindest teacher deh. Ya enggak joking. Ya gitu, mengatasinya itu
karena saya tidak terlalu masalah ya dengan anak yang seperti demikian, makanya jadi saya paling menanggapinya, kalaupun misalkan saya harus menghukum ya paling menghukumnya, kalau saya tuh lebih sensitif kepada yang jorok. Nah itu yang jorok dah habis, yang joroknya itu, yang jorok itu dalam artian buang sampah sembarangan dan sebagainya kayak gitu-gitu. There's no mercy for that kind of students ya. Kejawab gak tuh itu saya ngomong kayak gitu ya? Oke. Dan selama ngajar di LS tuh apa sih Miss momen yang paling terkesan bagi Miss? Momen berkesan. So hard to say. Oh, Masya Allah. Iya betul, it's so hard. The question is very good, but it's also so hard to answer. Karena every day is very berkesan. Setiap hari, yes. Gini, like I told you that being a teacher is like a wish come true that I never knew that I was making. You know, it's like a wish come true that I never knew I was making. Kayak harapan yang terjadi, tapi saya pun nggak tahu saya tuh ternyata berharap untuk jadi demikian, paham nggak? Saya nggak pernah, like I told you, I never pray to Allah. Oh Allah, I want to be a teacher. Please grant my prayer. No, never. It's like a wish come true that I never knew I was making. Allah knew. Allah always knows what's inside of the human being, you know, us. Even kita nggak berdoa. Even kita pun nggak tahu, nggak sadar bahwa kita tuh mau, tapi Allah tuh lebih tahu gitu. Tadi pertanyaannya apa? Kok nyambung ke sana? Momen apa? Iya yang momennya. paling berkesan? Nah iya. Jadi saya tuh setiap harinya selalu merasa ya Allah, I am so grateful. I'm beyond grateful for every kind of thing that I have. You know, every kind of things that I am having, that I am facing, that I will also face in the future. Gitu. Jadinya saya bersyukur aja gitu. Setiap momen itu sangat berkesan. Ada apa yang tadi misalnya bilang, setiap momen ada momennya tertentu, ada ada ceritanya tertentu gitu. Jadi tapi yang saya highlight di sini adalah I'm so grateful. I'm grateful for everything. Being a teacher is always come true and never knew I was making. Kalau Miss Lita kira-kira kan Miss Lita tuh pingin jadi guru, pingin ngajar aja ya Miss. Yes. Kalau Miss Lita nggak jadi guru, Oh ya. kira-kira Oh nice question. jadi apa Miss? Oh ya. If I were not a teacher, what am I gonna be? Dan saya ternyata saya nyadar gitu bahwa karena hal yang saya suka itu adalah berhubungan dengan, karena walaupun saya bilang I'm not a nerd student, saya bukan students yang kutu buku dulu, tapi saya juga sadar saya tuh suka banget belajar, tapi bukan yang tipikal students yang kutu buku, bukan. Yes, no. Makanya pas waktu mau lulus SMA itu saya kan sakit tipes, karena terlalu overthinking. Aduh nanti ujian, aduh ini gimana buku ujian masuk kuliah kalau nggak salah itu kan dikasih tuh sama kakak saya, dikasih terus sampai hafal ABCD, you know, like karena kan saya bukan hafal itu satu buku itu hafal tuh bukan kayak salah saya, emang cara belajar saya emang dulu bukan memahami tapi justru ngehafal, makanya saya tahu gitu loh. Iya gitu, saking ya dulu ya. Apa tadi pertanyaannya? Kalau misalnya Miss jadi guru, oh ya. Kalau nggak jadi dulu ya, karena saya ngerasa I am consider myself that I like to study, you know, I love studying. Jadi suatu hal yang berbau tentang edukasi, suatu hal yang berbau dengan pendidikan, itu saya suka. Kalau misalkan saya tidak mengajar, bukan jadi guru, mungkin saya akan jadi bukan motivator ya apa ya. Jadi kalau ini sih kan saya kuliahnya ini ya konsentrasinya adalah pemberdayaan masyarakat.
Jadinya mungkin apa namanya kayak jadi apa sih orang yang kayak sosialisasi gitu, fasilitator apa ya the words, what's the word, apa ya, ya kayak mengedukasi, tetap itunya intinya tuh mengedukasi tapi bukan guru gitu, kayak memberdayakan masyarakat karena memang nah kayak gitu loh, kayak kita menciptakan satu program di mana program tersebut berdasarkan hasil analisa kita terhadap lingkungan tertentu, misalkan oh di sini karakternya seperti apa nih, kekurangannya apa, so what is the proper program yang bisa kita jalankan di sana. So I guess ya kayaknya itu deh. Kan Miss Lea tuh yang penting ngajar kan ya Miss. Kan Mapel tuh banyak kayak ada MTK, betul. Indo. Yes. Kenapa Miss Lea milihnya buat ngajar Inggris? Betul. Pertama-tama kenapa saya nggak jadi guru matematika, karena I had math. I don't like number, so it's very possible for me to be a math teacher gitu. Kenapa nggak saya guru Indonesia? Karena walaupun dulu saya suka banget bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia rata-rata ya, nggak tahu ya, saya dulu ngerasanya gitu ya, rata-rata suka kayak ngarang gitu loh, ngarang bercerita. I love ya bikin puisi, nih ada guru bahasa Indonesia. Aku suka banget bikin puisi, suka banget ngarang-ngarang cerita gitu loh. Maksudnya tuh writing, saya suka banget gitu dulu. Tapi ya nggak terbesit aja gitu kalau untuk menjadi guru mata pelajaran tersebut. Kenapa guru bahasa Inggris ya? Itu karena I've been into English even when I was still like a kiddo. Elementary school. Yes, elementary school. Still remember. Even still elementary school. Why? Because my dad, my dad always. No, we don't know your dad. Okay. Yes. Let me explain. My dad always like his playlist song itu selalu bahasa Inggris. Lagu Lionel Richie lah, lagu Mariah Carey lah, lagu Celine Dion. Jadi waktu SD tuh saya dengernya lagu-lagu itu, Miss. Lagu-lagu itu sering dan lagu-lagunya ya tau lah genre Celine Dion, genre Mariah Carey itu mellow, slow, mellow. Slow gimana tuh? Gitu gini. Apa ya? One of my favorite song from Celine Dion is I Love You. I love you. Please say you love me too. Oh my god, that's beautiful. Selain guru bahasa Inggris berarti Miss Rita ada. No. Bagus, guys. So yeah, jadi alasannya kenapa bahasa Inggris, karena I've been into English even when I was still like a kid. Yeah. Gitu. Karena memang sudah suka aja. Karena ya kayaknya ini deh this is my thing gitu. Ya udah. Berarti bisa ya Miss kalau di SMP adain eskul nyanyi gitu. Oh bisa, tenang, kita banyak vokalis di sini. Iya. Jangan salah. Ada Miss Epa, ada Miss Andin, ada Rita. Mr. Iwan. Mereka itu. No. I just love to listen, not singing. So yeah.